Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya ingin membahas metode penalaran dan logika penalaran inferensi. Nah, sebelum kita tahu lebih lanjut apa itu metode penalaran dan logika penalaran inferensi, di sini saya akan memberitahu pengertian dari penalaran. Penalaran merupakan aktivitas kognitif untuk menilai atau menarik kesimpulan tertentu berdasarkan suatu informasi yang kita dapatkan. Nah, di sini ada tiga jenis metode penalaran. Yang pertama ada deduktif, yang kedua induktif, yang ketiga abduktif. Deduktif. Penalaran deduktif merupakan proses nalar yang menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari hal-hal yang bersifat umum. Nah, pola pikir deduktif akan didukung oleh dua metode, dan pernyataan dapat kita sebut dengan premis, sedangkan kesimpulan dapat kita sebut dengan konklusi. Di sini saya mempunyai dua contoh deduktif. Yang pertama, semua tumbuhan membutuhkan cahaya matahari. Premis 1. Mawar adalah tumbuhan. Premis 2. Mawar membutuhkan cahaya matahari. Konklusi. Contoh yang kedua, semua hewan bersisik adalah reptil. Premis 1. Ular adalah hewan bersisik. Premis 2. Ular adalah hewan reptil. Konklusi. Nah, selanjutnya deduktif juga mempunyai jenisnya loh. Jenisnya ada deduktif silogisme dan deduktif entimen. Nah, deduktif silogisme juga dibagi lagi menjadi dua. Ada deduktif negatif dan deduktif error. Deduktif negatif adalah gabungan antara premis 1 dan premis 2 yang bersifat negatif. Deduktif error adalah gabungan antara premis 1 dan premis 2 yang pernyataannya tidak masuk akal. Nah, di sini saya mempunyai contoh deduktif silogisme negatif. Yang pertama, penderita sakit paru-paru tidak boleh merokok. Premis 1. Beni penderita sakit paru-paru. Premis 2. Beni tidak boleh merokok. Konklusi. Contoh yang kedua, seorang siswa tidak boleh melarang peraturan sekolah. Premis 1. Rajwa adalah seorang siswa. Premis 2. Rajwa tidak boleh melarang peraturan sekolah. Konklusi. Selanjutnya, contoh deduktif silogisme error. Lala menjadi duta genre. Premis 1. Lala rajin merapikan kamar. Premis 2. Orang yang ingin menjadi duta genre harus merapikan kamar. Konklusi. Lani bisa naik motor. Premis 1. Lani rajin mencuci baju. Premis 2. Perempuan yang ingin bisa naik motor harus rajin mencuci baju. Konklusi. Nah, selanjutnya ada deduktif entimen. Deduktif entimen adalah penalaran secara langsung dari gabungan pernyataan antara premis 1 dan premis 2. Contoh yang pertama, motor yang sudah rusak harus dibawa ke bengkel. Premis 1. Maya memiliki motor yang rusak. Premis 2. Maya harus membawa motor itu ke bengkel. Konklusi. Maya harus ke bengkel karena motornya yang rusak. Entimen. Seorang siswi dilarang melanggar aturan sekolah. Premis 1. Dinda seorang siswi. Premis 2. Dinda dilarang melanggar aturan. Konklusi. Dinda dilarang melanggar aturan sekolah karena seorang siswi. Entimen. Selanjutnya ada induktif. Induktif adalah pernyataan yang bersifat khusus menjadi umum. Contoh induktif, saya memiliki dua contoh. Yang pertama, mangga kulitnya berwarna hijau. Premis khusus. Kelengkeng kulitnya berwarna coklat. Premis khusus. Jeruk kulitnya berwarna orange. Premis khusus. Setiap buah memiliki warna kulit yang berbeda. Premis umum. Contoh yang kedua, manusia membutuhkan makan dan minum. Premis khusus. Hewan membutuhkan makan dan minum. Premis khusus. Tumbuhan membutuhkan makan dan minum. Premis khusus. Setiap makhluk hidup membutuhkan makan dan minum. Premis umum. Selanjutnya ada abduktif. Abduktif adalah metode untuk memilih argumen terbaik dari sekian banyak opsi. Nah, di sini saya mempunyai 4 cara mendapatkan argumentasi yang terbaik, yaitu yang pertama, kesederhanaan, koherensi, predictabilitas, kompetensi. Contoh abduktif. Yang pertama, andai kita mengetahui bahwa seseorang yang bernama Bu Rosida selalu menjadi ibu kepsek di SMP 2 Bandung. Pada saat kita mengetahui Ibu Rosida adalah kepsek, maka kita simpulkan bahwa Bu Rosida akan memberikan sikap yang baik terhadap warga sekolah. Contoh yang kedua, Gatan memenangkan Olimpiade Matematika. Gatan dipanggil ke depan lapangan saat upacara telah selesai. Maka kita simpulkan
prestasi yang Gatot terima menjadi inspirasi siswa-siswi lain. Selanjutnya, pembahasannya adalah logika penalaran inferensi. Logika penalaran inferensi adalah kesimpulan atau konklusi. Inferensi dibagi menjadi dua. Yang pertama, inferensi langsung. Yang kedua, inferensi mediasi. Inferensi langsung menyimpulkan dari sebuah premis atau hanya dari satu premis saja. Kalau inferensi mediasi menyimpulkan dua atau lebih premis. Oke, contoh penalaran inferensi. Ibu berkata pada Dina bahwa ibu membelikan sepatu baru untuk Dina. Dina pun menatap ibu dengan berkata yey. Kita bisa menyimpulkan bahwa Dina menatap ibu sambil berkata yey itu termasuk senang. Abang tidak sengaja menumpahkan teh ayah. Ayah pun menatap abang dengan wajah yang memerah. Kita bisa simpulkan bahwa wajah yang memerah tandanya marah. Selanjutnya contoh inferensi langsung. Rok sekolah Ina longgar. Ina menyimpulkan bahwa harus memakai gesper atau ikat pinggang. Contoh yang kedua. Tania merasa gerah saat rambutnya digerai. Tania menyimpulkan bahwa harus mengikat rambut. Selanjutnya ada contoh inferensi mediasi. Yang pertama, Aulia menaruh buku tulis di atas meja belajar. Setelah itu, Aulia sadar bahwa buku tulisnya ada di bawah meja belajar. Aulia berasumsi bahwa buku tulisnya tadi tersenggol olehnya. Contoh yang kedua, Istia sedang mengganti buku tulis pelajaran. Istia tidak sadar bahwa buku tulis IPAS-nya tidak ada. Istia berasumsi bahwa buku tulis IPAS-nya dikumpulkan. Nah, sekian penjelasan metode penalaran dan logika penalaran inferensi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.